Oke guys, jadi gua rasa akuarium galeri ini perlu sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh, dan gue putuskan untuk semua hardscape di akuarium galeri ini akan gue bongkar dan nantinya akan kita pikirkan seperti apa ke depannya. Karena dengan kondisi yang ada sekarang ini bisa dibilang semua akuariumnya nggak ada tema, nggak punya sebuah konsep yang benar-benar matang. Jadi kan dulu gue rencananya biotop tapi akhirnya gagal. Jadi ini akan gue buat sebuah konsep yang baru yang semoga aja bisa lebih enak dilihat. Jadi bentuknya nanti seperti apa? Simak videonya. Oke, jadi kita akan mulai proses pemindahannya. Semoga prosesnya nggak seribet yang gue pikirin. Jadi kita mulai aja. Pertama, kita akan pindahin Peacock Bass Temensis ini ke dalam ruangan akuarium yang lama. Kemudian Channa Maru dan Dutch akan gue pindahin ke sana. Kemudian tank ini akan gue kosongin, gue bersihin. Begitu udah bersih, Peacock Bass Fogo akan gue pindahin ke sini. Dan tank ini akan gue bersihin. Begitu ini udah bersih, Exodon akan gue pindahin ke sana. Setelah Exodon gue pindahin, tank ini akan gue bersihin. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Semoga ya nggak seribet yang gue pikirin dan emang semudah apa yang gue bilang barusan. Jadi kita mulai aja. Ini gue dibantu oleh Dani. Ya Dan, langsung gas Dan. Jadi mindahin Temensis udah selesai dan itu alhamdulillah yang paling simple sejauh ini. Kita lanjut pindah-pindahin dan bersihin akuarium yang ada. A few moments later. Oke, jadi setelah kita pindah-pindah, ini kondisi terakhir. Ini lagi bersih-bersih. Nah, tanknya Mambo juga barusan udah kita bersihin, kita sikat, kita rapihin. Terus ini tanknya si Rambo lagi gosong karena stres pindah-pindah. Ini Tiger Dutch yang kemarin. Kalau Botia udah gue pindahin ke akuarium yang panjang. Ini untuk nanti ada ikan baru yang beberapa hari lagi datang. Nah, Fogo gue taruh di sini. Ini masih agak stres dia. Cuma bentar lagi kita matiin lampu dan biarin dia settle. Dan ini tank Exodon. Tadi gue hitung sisa 26 ekor. Jadi awal itu gue punya 52 kalau nggak salah. Jadi setengah udah hilang karena mereka saling makan. Nah, ini si Mambo nih. Banyak yang nanyain Mambo. Nih. Oke, jadi nanti pas sahur akan gua update kondisi akuarium galeri ini, guys. Oke, jadi ini gua habis sahur, gua akan update kondisi ikan-ikan Exodon. Ini tanknya udah bersih. Ini si Fogo juga tanknya udah kelihatan bersih. Ini buat ikan yang baru. Tapi ini kotorannya masih mengendap di sini, beda dengan si Fogo. Mungkin karena nggak ada ikannya di sini ya. Nah ini si Rambo dan Dutch. Nah ini tanknya si Mambo, airnya juga udah penuh. Ini gua akan nyalain lampu. Kita lihat kalau dinyalain lampu seperti apa. Oke, udah bening ya, cukup bening, Tuh, guys. Kurang lebih seperti ini. Dan gua akan tunjukin ke kalian kalau ikan itu sebenarnya mereka tidur. Jadi emang sebaiknya lampu itu dimatiin. Jadi kita ngasih waktu natural mereka untuk istirahat. Nih, baru gua nyalain lampunya. Kita lihat nih. Tuh guys, lagi pada tidur guys. Tuh.
Ini mereka emang nggak punya kelopak mata, tapi mereka istirahat. Nah, ini ikan kalau tidur kayak begini nih. Tuh. Mereka istirahat di bawah. Jadi kalau kalian kasih mereka lampu nyala terus, kasihan juga mereka nggak ada waktu untuk istirahat. Nah, jadi emang sebaiknya lampu dinyalain secukupnya. Begitu kalian tidur, sebaiknya kalian matiin lampu juga nih guys. Tuh, jadi mereka dapat tidur juga, dapat istirahat. Jadi ikan lebih sehat dan mereka naturalnya, maksudnya mereka dapat apa yang semestinya mereka dapetin di alamnya, yaitu waktu untuk istirahat guys. Nah, itu ya. Ini juga tuh pibas gua tuh. Oke. Jadi kita nggak ganggu mereka tidur, kita matiin lagi lampunya supaya mereka tidur. Oke, kembali ke ruangan akuarium. Nah, jadi minimal untuk lampu, ya kalau kalian nggak matiin lampu ruangan masih nggak apa-apa, minimal lampu akuarium yang kalian matikan. Jadi mereka nggak kena sorot cahaya terang terus-menerus, supaya mereka bisa dapat istirahat gitu guys. Jadi pagi ini kurang lebih seperti ini update akuarium galeri. Rencana gue nanti siang atau sore gue akan hunting pasir untuk mengisi akuarium ini. Gua kepikiran sih pakai pasir Bali atau enggak pakai pasir Zanzibar ya. Cuma gue belum tahu, belum gua finalin gua akan pakai pasir apa. Yaudah kita lihat nanti sore huntingnya seperti apa guys. Ini berapa tadi? 200.000 nih. 28 jadi 176. 176.000. 176.000 ini 130 tadi ya. Yang untuk 10 kilo ya. Iya. Mau ambil JBL yang Manado atau yang gravel. Kalau JBL Manado ini kayaknya nih mirip kayak pasir Malang yang halus banget. Tapi kayaknya gua ambil ini deh. Oke, jadi kenapa gua nggak jadi beli pasir Bali? Nah, pasir Bali itu kan dia dari pantai. Nah, kalau barang-barang dari pantai itu berpotensi menaikkan pH dan juga dapat mempengaruhi kestabilitasan parameter air seperti pH, KH, GH, dan TDS ya. Jadi itu yang setelah gue pikir-pikir, kayaknya gue coba menghindari pasir Bali. Dan yang kedua mengenai produk dari JBL Zanzibar, gue pengen banget nge-mix JBL Zanzibar River di-mix dengan yang grey, yang abu-abu, tapi di Pekanbaru nggak ada. Nah, yang ada itu yang tadi Manado Black dan Red. Nah, Manado Black dan Red ini tadi gue lihat itu seperti pasir Malang merah guys. Jadi akhirnya yaudah itu nggak usah deh, soalnya kalau pasir Malang merah atau hitam itu bisa aja kita buat halus dan mungkin bisa menyerupai dengan apa yang dia jual itu. Jadi gua rasa nggak worth it. Akhirnya gua nemuin yang ini tadi. Ini gue lihat dia harganya kan tadi udah kita hitung di 13.000 per kilo. Itu menurut gue masih oke, masih good deal. Karena gue searching di berbagai macam tempat, Tokopedia dan lain-lain, ya rata-rata emang untuk aquascape mainnya di belasan ribu per kilo. Nah seperti itu, kecuali pasir Malang ya. Jadi makanya gue putuskan untuk beli gravel ini. Dan juga gravel ini warnanya cukup natural dan itu dapat membantu gue untuk menyembunyikan kotoran ikan. Jadi kalau misalnya gue menggunakan pasir, kotoran ikan itu kan ada di permukaan. Kalau gue menggunakan pasir yang berwarna cerah, kotoran ikan itu akan terlihat. Nah, untuk mensiasatinya emang harus menggunakan settingan filtrasi dan juga komposisi ikan tuh harus diperhatikan kalau menggunakan pasir. Tapi kalau menggunakan gravel, kotoran itu semestinya tidak terlihat. Akan tetapi kita juga di sisi lainnya emang harus maintenance-nya sedikit
sedikit ekstra. Nah sedikitnya itu ya mungkin ya jadi seminggu sekali gue harus nge-gravel vakum kotoran-kotoran di sini. Tapi itu nanti kita lihat, gue akan coba cari solusi yang lebih enak tanpa harus ribet-ribet, karena prinsipnya gue ini nggak suka ribet. Sombong amat. Nah, karena gravel yang gue beli itu didesain dan emang produknya itu khusus untuk penggunaan akuarium, jadi ini aman, nggak ada masalah untuk ikan. Yang masalah itu untuk mata kita karena berkabut begini. Nah, kalau kalian nggak mau berkabut, kalian bisa cuci itu gravel atau pasir atau apapun substrate yang akan kalian gunakan supaya tidak berkabut seperti ini. Nah, akan tetapi karena gue sangat yakin dengan filtrasi gue, ini gue biarin seperti ini aja. Besok saat sahur, ini semestinya udah 100% crystal clear. Nggak percaya, nanti kita akan cek sama-sama. Sekarang ini baru sekitar jam setengah 8 malam. Jadi sekitar 6 jam kemudian saat sahur jam 4 gue akan kesini, gue akan videoin dan gue akan tunjukin ke kalian apakah ini udah bersih atau belum. Jadi kayaknya nggak perlu nunggu sampai sahur, karena ini baru aja gue selesaikan ngisi 3 akuarium ini. Yang ini udah cukup jernih. Nah, itulah power of kaos kaki dan filter floss. Nah, seperti itu guys. Sebentar aja, ini udah kelihatan banget ya. Nah, ini tadi pas baru kan seperti ini. Jelang beberapa menit aja setelah gue lakuin proses ngisi, cuma sekedar ngisi pasir aja, udah bisa sejernih ini. Nah, ini nanti pas sahur tetap akan gua update dan gua akan kasih lihat hasilnya setelah akuarium ini jernih semuanya. Oke, gua akan tunjukin hasil yang ada di akuarium galeri ini. Ini gua habis sahur. Jadi kita lihat aja. Yang pertama ini adalah akuariumnya Exodon. Ini udah ya bening lah ya. Bening. Terus ini akuariumnya si Peacock Bass Fogo ya sendiri di sini. Kemudian ini akuarium yang akan gue isi dengan ikan yang sebentar lagi datang. Kemudian ini akuarium yang ada si Rambo. Nah, ini si Rambo guys. Jadi si Rambo ini apa ya, dia ini kepalanya ini bisa lihat nggak? Sini Bo, tuh. Nah, ini kemarin di akuarium, settingan akuarium yang lama kan banyak akar-akar, jadi kayaknya dia nabrak dan seperti itu jadinya, jadi pitak dia. Tapi ya udah, itu juga sekitar 1 bulan itu juga udah pulih ya, udah sembuh. Nah, ini akuarium si Mambo. Untuk si Mambo gue lagi eksperimen, gue menggunakan lampu Cosmo. Ini lagi pengen ganti suasana aja gue biar warnanya lain. Nah, walaupun nggak kelihatan natural warnanya, tapi ya oke lah untuk sementara. Nah, ini si Mambo. Banyak yang nanya ke kalian, kalau Mambo sih update-nya nggak banyak yang bisa gue update. Sekarang ini dia udah nggak ada puasa-puasa lagi. Yang penting gue gas aja terus kasih makan. Dan untuk kontes kedepannya gue nggak tahu apakah Mambo akan gue turunin atau seperti apa, karena dari segi piala udah pernah punya semuanya. Dari Jogja udah ada juara, udah pernah juara 2, di Padang juara 1. Nah, kalau ini piala si Rambo, di Medan juara 1, udah pernah Grand Champion juga juara 3. Jadi gua kurang tahu apakah gua akan terus gas ikut kontes atau gua rasa koleksinya udah cukup. Gua belum tahu, nanti kira-kira akan gue pertimbangin. Jadi seperti itu guys, untuk update persiapan galeri ini gue buat sebagai galeri yang nantinya berisi ikan-ikan unik atau ikan-ikan yang apa ya, yang banyak didebatkan.
Kalau yang unik seperti ikan peacock bass fogo ini kan baru pertama kali masuk ke Indonesia, belum banyak yang punya, jadi gua akan gedein dan gua akan update ke kalian seperti apa. Untuk akuarium yang ini, gua udah ada kandidatnya, itu hari ini semestinya datang. Dan untuk tanknya si Rambo dan juga Exodon, ini yang akan gua lelang ke kalian, dalam arti kata kalian yang bantu gua menentukan ikan apa yang akan kita isi untuk mengisi tank ini. Jadi benar-benar di sini kita siapin tank-tank yang ada di sini itu untuk eksperimen. Jadi kalau Cana kayaknya enggak, karena Cana kita udah ada si Mambo. Gua rasa Mambo sendiri udah cukup ya. Jadi tank ini kita isi sama ikan lain yang benar-benar unik, yang enak lah untuk kita bahas sama tank Exodon. Jadi kurang lebih update progres pertama persiapan membuat akuarium galeri ini sebagai akuarium ikan-ikan predator atau ikan-ikan hias yang unik ini sudah selesai. Oke, jadi itu aja video gua kali ini dan see you guys in my next video. Bye bye.